Amin. Haleluya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman yang sudah bergabung di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya nggak boleh karena saya masih punya Tuhan. Amin. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh nyerah karena saya masih punya Tuhan. Ayo. Teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini, ketik di kolom komentar kita, saya tidak boleh menyerah karena saya masih punya Tuhan. Yang setan mau hari-hari ini kita nyerah. Nyerah ngadepin suami kita, nyerah ngadepin rumah tangga kita, nyerah ngadepin istri kita, nyerah ngadepin anak-anak kita, nyerah ngadepin tantangan badai kehidupan kita. Itu yang setan mau, sehingga akhirnya kita menyerah, bukan berserah. Sedang kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah berserah. Izinkan Tuhan ambil alih kehidupan. Amin. Itu sebabnya tantangan boleh ada, pergumulan masih banyak. Bukan kita, tapi kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup orang-orang yang mengasihi. Kita tahu kok, kita nggak pernah berjalan sendiri. Suami-suami, engkau istri-istri, orang-orang muda, pengusaha-pengusaha, benar. Engkau tidak pernah berjuang sendiri. Selama engkau mengangkat tanganmu ke atas, tanda engkau bergantung sama Tuhan, disitulah sorga turun tangan dalam hidupmu. Sama-sama bilang sama saya, sorga turun tangan dalam hidup saya. Bagian saya berserah. Bagian kita mengandalkan Tuhan. Kita tahu kok dunia hari-hari ini nggak gampang untuk kita jalani. Alkitab jelas katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu sebabnya kalau kita nggak tahu, jangan sok tahu. Kalau kita nggak ngerti, jangan sok ngerti. Belajar berserah sama Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Kita belajar berserah sama Tuhan karena kita tahu Tuhan jalan depan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya harus belajar berserah, bukan menyerah. Ambil Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di hari selanjutnya dalam Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16, kita ada sekarang di ayat yang ke-9. Jadi dalam Ulangan pasal 16 ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, secara khusus di ayat 1 sampai dengan ayat 17 adalah bicara tentang 3 hari raya yang harus diikuti oleh setiap kaum pria dan setiap umat Tuhan yang ada di bangsa Israel pada saat itu. Ya kan, kemarin kita belajar tentang hari raya roti tidak beragi, ya kan, yang dirayakan ketika mereka akan keluar, ya kan, memperingati ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir karena tidak sempat untuk memanggang, tidak sempat untuk membuat adonan, maka mereka harus memakan roti yang tidak beragi, dan itu memperingati bagaimana mereka keluar dengan terburu-buru karena ada kuasa Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan hari ini masuk dalam pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 12, itu bicara tentang hari raya yang kedua yang harus dirayakan oleh bangsa Israel, yaitu hari raya 7 minggu atau sekarang biasa dikenal dengan hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot, ya, hari raya menua. Kita lihat sama-sama dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Nanti kita akan pelajari apa yang bisa kita dapati dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada gitu ya saudara ya. Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 12. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu, ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi hari raya 7 minggu ini juga biasa disebut dengan hari raya menua atau hari raya ulu hasil, hari raya pemberian pertama daripada hasil pertama dari buah sulung bangsa Israel sudah dikasih dalam Torah. Jadi itu sebabnya ayat 10 itu berkata tadi kan, bahwa kita harus merayakan hari raya, mereka harus merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan, dan sekedar persembahan sukarela yang akan diberikan oleh mereka sesuai
dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana bangsa Israel merayakan hari raya roti tidak beragi dan diingatkan akan peristiwa bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, maka di hari raya 7 minggu ini sudah dikasih Tuhan, mereka diingatkan bagaimana untuk bersyukur. Sama-sama bilang sama saya harus bersyukur. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka memperingati sebagai hari raya roti tidak beragi, bagaimana mereka keluar dari sana buru-buru, harus tidak mempersiapkan apa-apa, bahkan tidak sempat membuat adonan roti. Itu sebabnya mereka makan selama 7 hari tidak beragi. Dan setelah itu, saudara dikasih dalam Tuhan, mereka mengikuti perayaan 7 minggu, hari raya 7 minggu, yang diajarkan di dalamnya untuk belajar bersyukur. Karena hari raya tersebut juga adalah hari raya menuai atau hari hulu hasil, di mana mereka mengucap syukur dengan setiap pemberian Tuhan yang diberikan dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-6. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, dan hambamu perempuan, orang Lewi, yang di dalam tempatmu, orang asing, anak yatim janda di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Sama-sama bilang sama saya, setia. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam peristiwa hari raya 7 minggu ini adalah bagaimana bangsa Israel harus merayakan dan mengingat bagaimana dulu mereka tidak seperti saat ini. Dulu mereka adalah budak di Mesir. Itu sebabnya ketetapan ini harus dilakukan terus-menerus untuk diingat bagaimana campur tangan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Nah, ini juga yang perlu kita pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita ingat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, menolong kita, memelihara kita, menyertai langkah kehidupan kita dalam segala situasi. Dan saya percaya ini yang Tuhan kehendaki. Jadi dari peristiwa ini kita lihat ya bagaimana Tuhan mengajarkan bangsa Israel dari hari raya 7 minggu ini sudah dikasih dalam Tuhan untuk mereka mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kemarin hari raya roti tidak beragi mengingatkan bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah itu hari raya selanjutnya mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus bersyukur. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah Israel dalam nama Yesus Kristus, adalah Allah yang bukan hanya membebaskan mereka dari bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi mereka, Tuhan juga adalah Allah yang memelihara mereka di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Hal yang sama dilakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita percaya kita bukan cuma sekedar diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tapi dia juga Allah yang memelihara kita tatkala kita sudah diselamatkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada ini. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memelihara hidup saya. Amin. Itu sebabnya jangan pernah sekali-kali engkau mengandalkan manusia. Jangan. Pemeliharaan hidup saudara dan saya itu berasal dari sorga. Sama-sama bilang sama saya, pemeliharaan hidup saya berasal dari sorga. Jadi nggak usah takut bilang, aduh pendeta, ini ada orang berusaha ngancurin bisnis saya. Ada orang yang berusaha ngejatuhin hidup saya. Gak usah takut. Hidupmu tidak dipelihara oleh manusia. Hidupmu dipelihara oleh sorga. Ketik di kolom komentar. Hidup saya, sorga yang pelihara. Ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar. Hidup saya, sorga yang pelihara. Haleluya. Amin. Kita percaya kalau surga yang campur tangan dalam hidup kita tidak kekurangan suatu apapun. Yang baik orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Singa muda boleh menahan kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Belajar untuk bergantung sama Tuhan, belajar untuk cari Tuhan, belajar untuk hidup dengan Tuhan. Kekuatan saudara dan saya kita dapati dari surga. Hal yang sama. Pemeliharaan hidup kita pun didatangkan dari surga. Jadi hari raya 7 minggu ini bicara tentang
Bagaimana Tuhan memelihara saya ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tidak serta-merta Tuhan bilang, oke, kalian sudah dibebaskan dari tanah perbudakan, sekarang ayo, jalan. Terserah mau kalian mau kemana, terserah suka-suka kalian. Yang penting saya sudah membebaskan kalian dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari tanah orang Mesir, dari tanah perbudakan, Tuhan yang memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api berjalan di depan mereka, membawa bangsa Israel masuk ke dalam janjinya Allah. Itu sebabnya dia yang memelihara. Di tengah-tengah padang gurun sekalipun Tuhan yang pelihara. Roti turun dari surga. Setiap hari selalu ada berkat yang baru. Amin. Itu sebabnya kita harus tetap terus bergantung sama Tuhan. Tetap terus bergantung. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan dari peristiwa ini. Ayo sadari bahwa yang Tuhan inginkan adalah kita menyadari dan kita mengerti bahwa hidup kita ini Tuhan yang pelihara. Karena itu belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Ya. Bangsa Israel dilatih untuk bersyukur. Di ayat 10 coba lihat. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang kau berikan sesuai. Jadi apa yang diberikan bangsa Israel adalah sesuai dengan apa? Dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Mereka diingatkan, ayo engkau diberkati, maka berikan persembahan secara sukarela. Bangsa Israel dilatih seperti itu untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk sadar dari mana engkau berasal. Makanya di ayat terakhir adalah ayat 12, Tuhan bilang melalui Musa, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Untuk diingatkan, rasa syukur kita harus ada. Ya, saudara, ayo latih diri kita untuk bersyukur. Kita sudah diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita mau latih kita untuk diri kita untuk bersyukur. Bersyukur dalam setiap situasi. Bersyukur dalam setiap keadaan. Itu yang Tuhan latih dalam kehidupan bangsa Israel dan juga buat setiap kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau ditanya apa sih yang Tuhan kehendaki? Cuma satu, gak banyak. Bersyukur. Bersyukur dengan suamimu saat ini, bersyukur dengan istrimu saat ini, bersyukur buat setiap anak-anakmu, bersyukur buat setiap usaha bisnismu yang mungkin tidak lagi sama seperti dulu hasilnya. Belajar bersyukur. Tuhan tahu memelihara hidup anak-anak Tuhan yang bersyukur, saudara. Tuhan tahu. Hari ini kita diingatkan, kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari tanah di mana kita hidup dalam dosa, Tuhan akan kita dengan menyelamatkan kita mati di kayu salib. Maka hari ini pun kita harus bersyukur sama Tuhan. Ya, rasa syukur kita berikan sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu. Bahkan berterima kasih, bersyukurlah buat setiap masalah yang terkadang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah untuk mendatangkan kebaikan kok buat kita. Hanya mungkin kita belum mengerti kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Tapi belajarlah untuk menaikkan hati dengan bersyukur. Hari ini melalui peristiwa Hari Raya 7 Minggu yang diadakan bangsa Israel, biasa kenal dengan Shavuot, atau hari-hari ini kita rayakan sebagai Hari Pentakosta, atau Hari Raya Menuai, sudah dikasih dalam Tuhan hari Menuai, kita dilatih untuk belajar bersyukur dengan setiap keadaan. Kita sadar diri, kita tahu diri, Tuhan sudah selamatkan saya harus belajar bersyukur. Saya memberikan hidup saya milik Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Apapun yang saya mau buat, biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada, engkau bergabung di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, yuk latih dirimu bersyukur. Kita sudah diselamatkan oleh anugerah, selamatkan oleh kasih karunia. Ayo lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat, bergunalah buat orang lain, bermanfaatlah buat orang lain. Lakukan apa yang membangun orang lain. Jangan sebaliknya, jangan jadi batu sandungan, tapi jadi batu loncatan buat banyak orang, untuk orang lain hidup memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih karena hari ini
kami mendapatkan kesempatan istimewa untuk belajar firman Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami, Tuhan membenahi kehidupan kami, Tuhan menolong kami untuk memperlengkapi diri kami semakin hari, semakin mendengarkan suara Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan firman-Mu, kami belajar dari satu hari raya yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel, Shavuot atau hari raya 7 minggu ya Tuhan, di mana umat-Mu dilatih untuk bersyukur, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, membawa hidup mereka kepada Tuhan. Pun demikian kami sadar Tuhan yang pelihara kami, Tuhan bukan hanya Allah yang memerdekakan kami, menyelamatkan kami dari dosa. Engkau juga Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang menuntun kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Itu sebabnya patutlah kami bersyukur kepada Tuhan. Buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan buat. Dan akan Tuhan kerjakan dan akan Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah menyampaikan buat umat. Bapak hamba berdoa. Karena hamba percaya tidak ada firman-Mu yang gugur dalam hidup kami. Apapun yang kami dengar dari firman Tuhan, kami percaya Tuhan, timbul iman, timbul pengharapan, timbul kekuatan untuk kami belajar taat melakukan apa yang kami dengar sebagai perintah Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu umat-Mu dijamah Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Mereka sudah bergabung pagi hari ini, biarlah kami semua mengalami lawatan Tuhan. Kami semua diingatkan bahwa kami harus sadar diri, kami harus tahu diri. Kami harus belajar bersyukur dengan setiap hal, dalam setiap situasi. Karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Engkau juga Allah yang memelihara langkah hidup kami. Bahkan sampai selama-lamanya Engkau ada Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa membawa pokok-pokok doa kami. Tuhan, setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh umat-Mu di rumah mereka masing-masing, Tuhan mendengar. Bahkan mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar. Biarlah Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Satu hal yang kami pegang, satu hal yang kami percaya, hidup kami bukan berdasarkan perasaan-perasaan. Hidup kami berdasarkan ketetapan firman Tuhan, dan firman-Mu mengatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka kau akan menemukan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu dari umat Tuhan di rumah mereka masing-masing yang hari-hari berdoa untuk rumah tangga mereka, untuk suami mereka, untuk istri mereka, yang berdoa ya Tuhan agar terjadinya rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara suami istri. Bahkan mungkin ada anak-anak mereka yang berdoa buat orang tuanya agar pemulihan rumah tangga orang tuanya dipulihkan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan jawab, Tuhan rahmat dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini menaikkan doa mereka untuk usaha, bisnis, pekerjaan, studi mereka yang hari-hari ini mungkin ekonomi mereka juga mungkin sedang bergoncang. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya satu hal, bahwa apa yang diberkati tetap akan diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan tolong, bahkan ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup bagi mereka. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Karena hamba percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing oleh karena kelemahan tubuh. Aku berdoa demi nama Yesus, tergenapi firman Allah, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah baik kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus kami sembuh, kami pulih, kami sehat, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa ucapkan berkat
Buat setiap orang-orang muda yang pagi hari sudah bergabung dalam doa pagi online, Tuhan memberkati mereka. Masa mudanya dijaga Tuhan, diberkati, dipagari Tuhan. Bahkan kalau ada anak muda yang sehari-hari ini sedang mengalami trauma, apapun trauma mereka, aku berdoa dalam nama Yesus, aku cabut sampai ke akar-akarnya segala bentuk traumatis apapun. Dalam nama Yesus, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, Tuhan gantikan dengan sukacita dalam hidup mereka. Tuhan jaga orang-orang muda. Hamba percaya orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, Tuhan angkat hidupnya. Orang-orang muda yang bergantung kepada Tuhan, orang-orang muda yang takut akan Allah, Tuhan yang akan memberkati masa mudanya. Akan menjadi orang-orang muda yang berbeda dengan orang-orang muda lain yang tidak mengandalkan Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk Tuhan, jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Pagari mereka dengan pagar perlindungan dan kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Studi mereka diberkati, bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari juga berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Oh Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahkan hamba berdoa juga mengucapkan berkat buat setiap rumah tangga yang rindu memiliki keturunan dalam rumah tangga mereka. Suami istri yang memiliki kerinduan agar hadir keturunan. Bapak, aku berdoa lepaskan berkat dari tempat ini. Diberkatilah buah kandungan setiap istri-istri yang ada. Dalam nama Yesus. Sehingga dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Secara khusus aku berdoa buat orang-orang yang pagi hari ini berdoa dalam doa pagi online, bergabung dalam doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal Yesus secara pribadi, namun mereka rindu didoakan secara pribadi oleh karena mereka punya masalah, mereka punya pergumulan dan tidak tahu harus lari kepada siapa. Jika itu adalah dirimu, saudara, engkau yang bergabung dalam doa pagi online, mungkin engkau belum mengenal Yesus secara pribadi, mungkin engkau sedang ada di TikTok atau di Instagram atau di Facebook atau di Zoom. Engkau belum mengenal Yesus secara pribadi dan engkau rindu didoakan oleh karena ada masalah, ada pergumulan yang berat dalam hidup. Saudara, saya mau berdoa buat saudara, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi mereka yang rindu didoakan sekalipun mereka belum mengenal Engkau secara pribadi, namun mereka rindu didoakan secara khusus oleh karena masalah pergumulan beban hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan jamah hidup mereka. Sehingga mereka melihat cahaya. Mereka melihat jalan keluar. Mereka melihat mujizat dari setiap masalah yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan kerjakan. Izinkan mereka melalui masalah pergumulan hidup ini mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak, aku juga berdoa ucapkan berkat buat kota-kota, buat daerah-daerah, buat provinsi-provinsi, buat bangsa di mana kami tinggal hari ini. Kami doa di dalam nama Yesus. Kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan provinsi kami adalah kesejahteraan kami. Sebab kami lepaskan berkat. Shalom Allah turun atas kota kami, atas bangsa negara kami, atas tempat daerah di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Ada keadaan aman. Tuhan kami berdoa, jauhkan tempat tinggal kami, jauhkan kota dan bangsa kami dari segala bencana alam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan ampuni setiap hal yang dibuat bangsa ini Tuhan, yang akhirnya mendatangkan hukuman. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami. Mohon berkat anugerah Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar, dalam nama Yesus ada kuasa. Terima kasih Bapak. Kota-kota di mana kami tinggal, bangsa di mana kami sedang berada saat ini diberkatilah oleh Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia pulih, Indonesia bangkit. Pemerintahan Indonesia bersih dari korupsi dalam nama Yesus. Ada anugerah, ada berkat, ada pertolongan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami dalam kebijaksanaan yang mengambil keputusan. Roh takut akan Allah ada dalam hati hidup mereka. Bapak terima kasih.
Kami percaya sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami ditolong Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Berkat-Mu ada atas setiap kami, Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Alkitab katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu diberikan kepadamu. Beriman, kita percaya ada hal-hal dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, mari ayo lakukan setiap apa yang kita dengarkan firman Tuhan. Latih dirimu bersyukur dan percayalah Tuhan yang memelihara hidupmu, karena Dia adalah Allah bukan hanya menyelamatkan hidup kita, tapi Dia juga Allah yang memelihara hari kehidupan setiap kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.